Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita mampir lagi ya. Kita mampir dulu nih di salah satu masjid, yang mana masjid ini insya Allah sudah masyhur ya di wilayah Tanah Bumbu dan bahkan se-Kalsel ya. Salah satu masjid tergolong megah ya, yang dibangun oleh salah seorang pengusaha ya, salah seorang miliarder Tanah Bumbu, Kalsel lah, miliarder Kalsel ya, yang sudah cukup masyhur. Beliau membangun masjid ini dengan punya ciri khas tersendiri, dan kita akan jalan-jalan keliling-keliling ya. Kita lihat di belakang sini nih ada taman-taman. Nah, di bawah taman ini sebenarnya nih ada bangunan juga di bawah nih, di bawah bangunan nih kita lihat di itu tangga turun ke bawah itu. Oke, teman-teman ikut terus ya. Kita ini sebenarnya lewat dari samping tadi itu tempat parkiran ya. Nah, ini kita turun ke bawah. Teman-teman pasti penasaran, ini tadi ini yang di bawah taman nih. Nah, kita lihat nih. Oke, teman-teman ikutin ya. Kira-kira ini apa teman-teman? Oke, teman-teman lihat ini. Ini ada gang, ada lorong ya, lorong. Nah, kita lihat. Lorong ini dilengkapi dengan speaker ya, speaker CCTV ya, sehingga ketika azan dimulai atau qomat sholat sudah dimulai, orang yang masih wudhu tuh bisa mendengar gitu, bisa mendengar. Nih di atas ini sound systemnya, ini apa speakernya nih, sepanjang lorong ini lengkap tuh, juga ada CCTV ya, ada CCTV, jadi terpantau lah, artinya kalau kita wudhu tuh bisa kedengaran orang sudah mulai sholat. Nah, dalam ini kira-kira apa nih teman-teman? Ayo kita ikuti biar nggak penasaran. Nah, di dalam sini nih adalah apa ya? Coba lihat. Ada wastafel, cermin ya. Mungkin teman-teman yang dalam perjalanan bisa saling cermin-cermin di situ. Istirahat, cuci muka ya kan? Perjalanan. Nah, ini ada toilet ya. Ada toilet untuk buang air kecil untuk yang berdiri dan juga yang jongkok. Alhamdulillah banyak yang pakai yang posisi yang jongkok dalam ruangan. Mereka tahu mungkin ya fadilahnya. Kemudian kita lanjut ke sini nih. Nah, ini tempat wudhunya nih teman-teman. Tempat wudhunya nih. Nah, ada hand dryernya juga nih. Hand dryer pakai sensor ya. Nah, teman-teman, di sebelah sono. Nah, di sebelah sini nih. Nah, di sini. Nah, ini parkiran tadi ya, parkiran mobil lah. Tuh, mobil kita parkir di sebelah. Tuh, jadi parkiran tuh di atas, sedikit agak tinggi permukaannya dibanding tempat wudhu. Oke, kita lanjut ke sebelah teman-teman. Nah, ini kita terus ke jalan ya, ke dalam sana. Kita akan lihat nanti tembusnya kemana nih. Jadi akses ini menuju pintu depan ini teman-teman. Tadi kita tuh dari samping tuh tempat parkiran. Nah, jadi teman-teman, ini kita sekarang di akses pintu depan ya. Nah, di sebelah sini ada tempat wudhu juga teman-teman. Tempat wudhu mungkin orang-orang yang mau langsung naik dari depan ya, nggak usah harus ke belakang. Di sini ada tempat wudhu juga. Ada tempat penitipan, sendal. Ini akses tangga langsung masuk nih lewat depan nih. Nah, ini pintu lewat depannya ya teman-teman. Kita lihat ya, gimana sih pemandangannya depan. Ini sandal ini disiapin gratis lah teman-teman ya. Sandal disiapin untuk memang para tamu ya. Nah, kita lihat nih, gimana sih pemandangannya kalau dari depan nih. Nih dari depan kita lihat ada taman-taman juga, ini pas pinggir jalan ya, mepet banget ya ke jalan, lahan yang sempit. Dan dilengkapi dengan air hidran juga, ada air hidrannya ya, ada air hidran. Nah, ini kita lihat ini Masjid Agung Al-Falah ya. Nah, Masjid Agung Al-Falah. Oke, kita lanjut ke atas teman-teman, kita lihat ya akses naiknya ke atas. Nah, jalannya seperti ini, agak mendaki ke atas ya. Ini nikung lagi nih teman-teman, nikung ke kiri baru tembus ke atas. Oke, kita lihat ya, seperti ini nih. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini serasa kayak di sebuah istana kali ya. Kita lihat ya, seperti ini modelnya teman-teman. Nah, ini ada taman lagi tuh, taman tuh. Jadi di atas kita serasa asri ya, asri. Nah, asri banget teman-teman, kita lihat nih. Nuansanya kayak nuansa apa ya, ada ke timur tengahan atau kayak desain India kali ya, atau gimana ya. Saya bukan orang sipil ya, jadi kurang terlalu mengerti lah.
membentang bangunan. Nah ini di bawahnya ini teman-teman, tadi tuh yang tempat wudhu tuh, nih di bawahnya ini tempat wudhu terlihat. Nah juga ada apa namanya, kita perhatikan sama-sama nih. Ini seperti ornamen-ornamen ala India apa ya, apa campuran paduan Timur Tengah ya. Nih kubahnya kita lihat, iya itu kubahnya di warna kuning ya, warna kuning. Kemudian pintunya gede banget teman-teman. Nah katanya ini kalau lagi sholat ini penuh semua nih teras-terasnya nih depan ini. Jadi kita posisi di atas nih teman ya, di atas ini terasnya. Nah ini ada bisa melihat ikan koi ya. Ini ikan koi itu ikan apa sih, saya kurang paham juga nih jenis-jenis spesies ikan ini. Nih. Dan airnya ini selalu dibersihkan teman-teman. Ada yang rawat memang khusus ya, bersihkan ini. Oke. Nah tadi kan kita samperin tuh tempat wudhu laki-laki, pria ya. Ini sekarang tempat wudhu wanita nih. Jadi aksesnya lewat samping dan lewat depan sama aja sebenarnya teman-teman, sama ya, sama dalamnya sama juga. Nah jadi ini kolam taman, di bawahnya nih ya tempat wudhu khusus untuk akhwat ya, untuk perempuan. Tadi di sisi sebelah kan yang laki-lakinya tuh. Nah ini 7 pintu. Nah ini di sebelah ada, kita lihat masya Allah luar biasa ya ikannya ya, sangat memanjakan mata kita ya. Nah di bawahnya nih pas nih tempat wudhu nih teman-teman. Jadi bagi orang-orang yang lagi traveling ya, orang yang perjalanan jauh ya, mungkin dari arah Kaltim ke arah Banjarmasin, mereka bisa mampir beristirahat di sini, menghirup udara segar ya kan. Ada taman, depan sana itu ada taman dan juga ada kolam ikan ya. Ini airnya lagi dikuras nih teman-teman. Oke kita lanjut ya teman-teman ya, kita lihat dalam masjid. Teman-teman kita lihat ini handle-nya ya, handle pintunya, gagang pintunya nih gede banget kayak gini nih. Nah kalau kita lihat kayak gini nih, jadi ini bahannya kayak semacam besi tipis ya. Nah ini kayu asli nih, pintunya ini terbuat dari kayu asli. Ayo Pak silakan Pak, silakan Pak. Ya. Ini jadi dari kayu asli, bukan semacam plastik ya atau apa ya, tapi ini kayu asli. Lihat. Oke teman-teman, kita masuk masjid yuk, kita lihat gimana sih pemandangan di dalam masjid. Nah teman-teman kita lihat dalam masjid dilengkapi dengan fire hydrant. Nih ada fire hydrantnya nih ya, fire hydrant. Mungkin dia sistem sprinkler juga kali ya, ada alarmnya kayaknya mungkin ya, di satu titik ada mungkin ya poinnya, master poinnya. Nah terlihat di atas tuh ada apa namanya, ukuran-ukurannya, ada CCTV juga ya, CCTV. Di dalamnya juga ada dilengkapi dengan AC ya, AC. Nah terlihat lantai 2 itu tempat mimbar khutbahnya, tempat khotibnya ya. Coba di zoom. Nah ya, iya. Oke ya, bila seperti itu ya teman, kita nggak enak ke depan, orang lagi sebagian ada yang sholat, masih yang masbuk ya dari yang perjalanan. Itu AC-nya di pojok-pojokan, apa di pojok simpan, di pojok itu disimpan AC-nya. Jadi insya Allah kita agak nyaman lah. Oke teman-teman, sekarang kita lihat nih, kita bisa bersantai setelah sholat di sini ya, melepaskan kepenatan apalagi yang sedang perjalanan jauh ya, sambil kita lihat ikan-ikan berenang ya, ikan-ikan koi, dan juga di tengah-tengahnya tuh ada tanaman-tanaman yang segar, jadi insya Allah cukup memanjakan mata lah, apalagi pas bulan-bulan Ramadan seperti ini. Kita bisa menikmati ya, tanpa harus keluar biaya, kita bisa refresh gitu ya. Ya niat iktikaf ya insya Allah. Nah di sana tuh ada taman juga di atas tadi tuh, di atas tempat duduk. Nah kita lihat nih pintu yang tadi kita lewatin nih. Nah pintunya nih teman-teman, ini dikasih apa ya, ini kaca apa mika ya di atas nih. Kemudian ada tanamannya nih yang menjalar ke atas, nih, sehingga ada semacam penghijauannya, sehingga nggak terlalu panas juga sengatan matahari dari atas. Cukup mantap lah, recommended banget lah, apalagi yang mau mungkin yang untuk para wedding ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di apa nih, di bawah parkiran nih, di area depan ya, apa area belakang ya, di belakang situ ada taman-taman, ada parkiran juga, ada taman-tamannya. Nah teman-teman, bagi yang teman-teman yang masuk ke sini harus ke sembarang akses ya, untuk ke belakang sana itu harus izin, kalau mau ada sana tuh harus izin sama security-nya ya, security-nya harus izin sama security. Di sana tuh pos security-nya tuh, pintu akses masuk, pos security depan tuh. Nah kita izin sama security baru boleh masuk ke dalam, nggak boleh asal sembarang masuk ke wilayah sana ya. Wah ini luar biasa nih teman-teman, apa ya nih ya, kita coba kita lihat. Masya Allah luar biasa nih, kita lihat nih
area wajib berbusana muslim. Nah, ini secara tidak langsung menegur kita nih yang misalnya bagi akhwatnya yang nggak menutup aurat ya, secara tidak langsung. Nah, di samping kanan ini teman-teman, ini tempat wudhu tadi yang kita masukin tuh, dia agak di bawah sedikit tuh tempat wudhunya, bawahnya parkiran. Nah, di sini ini di office-nya kali ya, office, kemudian perpustakaan, dan mungkin untuk ruangan-ruangan meeting atau apa gitu ya, saya kurang paham juga. Ini ada parkirannya. Oke, Masya Allah, recommended banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman yang penasaran boleh jalan-jalan ke sini, luar biasa. Mau foto-foto silahkan ya, sambil kita ibadah ya, insya Allah. Baiklah teman-teman, sahabat Hijaz Arjari, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, ada yang menggantikan saya menjadi imam, kemudian diiqamahkan salat, lalu ada yang gantikan saya jadi imam, kemudian saya membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Setiap dalil syar'i, dalil agama yang diikuti dengan ancaman yang tegas, dilaknat, Allah murka, masuk neraka, gitu kan? Seperti ini Nabi bilang saya akan bakar rumahnya, itu berarti dosa besar, kan gitu? Itu berarti dosa besar. Makanya jumhur ulama mengatakan dosa besar kalau dia tidak sholat tanpa udzur ya ke masjid. Tentu saja kita di sini tidak memaksakan pendapat, tapi kalau saya pribadi, Allahu a'lam, saya menyarankan agar sholat di masjid, hanya ke masjid, hitungan menit. Dapat pahala, setiap ke masjid dapat satu istana di surga, bukan di Menteng. Ini bukan di Kemang, bukan apartemen di Kalibata City. Kita dikasih satu tingkat apartemen, 10 apartemen aja sudah bangganya luar biasa. Dikasih istana di surga, hanya ke masjid, turun sebentar, kunci apartemennya, turun sebentar ke sini. Habis sholat kembali lagi, makan, minum, tidur silakan. Dapat satu istana di surga. Pulang, nih turun dari sana, turun sini, istana. Balik lagi ke sana, istana lagi. Ngapain nggak sholat di masjid coba? Kan gitu. Belum lagi pahalanya, 25 kali lipat, 27 derajat. Kata Nabi SAW, ya, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah perbandingan 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat ke derajat di atasnya yang 27 itu jaraknya 500 tahun. Artinya apa? Sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun. Derajatnya di surga ini. Ngapain? Hanya karena malas melangkah ke masjid, kecuali memang antum sakit, ya lain ada udzur ya. Dan